Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau cara kita berpakaian, cara kita dandan, itu ternyata bertentangan sama apa yang kita yakini di dalam hati? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah teks kuno yang menarik banget, yang ngomongin persis soal konflik antara fashion dan iman. Kita mulai dari sini, dari kutipan yang, wah, nendang banget. Oh, sangkallah dirimu. Runtuhkan panji-panji kesombongan ini. Kalimat ini tuh langsung to the point, langsung ke jantung argumennya. Ini sebuah panggilan yang sangat provokatif buat menolak apa yang dia sebut, yaitu kesombongan dalam penampilan. Penulisnya ini nggak basa-basi loh, dia langsung kasih perintah buat umat Kristiani. Dasarnya apa? Keyakinan dia kalau kitab suci itu udah ngasih peringatan keras tentang bahayanya ikut-ikutan tren duniawi. Jadi, apa sih sebenarnya mode yang berdosa itu? Oke, menurut teks ini, yang acuannya dari Roma 12 ayat 2, intinya itu adalah saat seseorang lebih milih ngikutin gaya dan mode dunia daripada standar rohani yang lebih tinggi. Nah, ini dia konflik utamanya yang jadi fondasi semua argumen dia. Antara apa yang lagi ngetren sama apa yang benar. Oke, sekarang kita bahas lebih detail ya. Si penulis ini nggak cuma ngomong ngambang loh. Dia bener-bener nunjuk gaya-gaya spesifik yang menurut dia itu adalah wujud kesombongan. Jadi, contoh nyatanya apa aja nih dari mode yang berdosa ini dari kacamata si penulis di zamannya? Siap-siap ya, jawabannya lumayan bikin kaget dan detail banget. Coba deh lihat, spesifik banget kan dia? Dia ngeritik rambut yang berlebihan, kayak pria rambut gondrong atau wig yang harganya selangit. Dia bahkan pakai bahasa puitis gitu, harta warisan di telinga mereka buat nyindir perhiasan mahal, atau pendapatan yang nempel di punggung buat baju-baju mewah. Kritikannya itu sampai ke hal-hal detail loh, kayak anak-anak perempuan yang berpakaian kelewat indah dan bahkan muka berbintik dan bahu terbuka pas lagi di gereja. Nah, kutipan yang ini benar-benar kena di intinya. Ini bukan lagi soal gaya-gayaan, tapi udah nyangkut keadilan. Bayangin, dia bilang uang buat beli satu wig itu bisa buat ngasih pakaian ke 20 orang miskin. Ini kan kritik sosial yang pedes banget, tapi dibungkusnya pakai argumen teologis. Dan ini dia, halaman dari sumber aslinya. Kalau kita lihat langsung tulisannya, jadi berasakan kekuatan dan betapa mendesaknya pesan si penulis. Ini bukan teori doang, ini tuh seruan yang penuh semangat, yang langsung ditujukan ke audiensnya waktu itu. Biar argumennya kuat, penulis ini nggak cuma modal opini pribadi, dia bangun argumennya di atas dua tiang yang kokoh. Pertama, kitab suci, dan kedua, contoh-contoh dari sejarah. Nah, di sini kita bisa lihat strateginya. Di satu sisi, dia kutip ayat-ayat dari kitab suci. Tapi di sisi lain, dia juga ngambil referensi dari tokoh-tokoh terkenal. Ada pendeta Dutz, seorang Puritan dari Inggris. Terus ada Seneca, filsuf Romawi. Bahkan sampai Lysander, jenderal dari Sparta kuno. Tujuannya apa? Buat nunjukin kalau kekhawatiran dia ini bukan hal baru, dan didukung sama pemikiran orang-orang hebat dari berbagai zaman. Cerita soal pendeta Dot ini menarik banget. Katanya gini, jika anugerah masuk ke dalam hati mereka, itu akan membuat mereka memotong rambut mereka. Jadi menurut argumen ini, perubahan batinnya sejati, sebut aja anugerah atau kebaikan, itu otomatis bakal kelihatan dari luar. Penampilan luar itu dianggap cerminan langsung dari kondisi spiritual seseorang. Oke, setelah habis-habisan ngeritik hiasan luar, penulisnya sekarang pindah ke poin utamanya. Jadi fokus kita harusnya kemana? Nah, di sini dia menawarkan sebuah konsep kecantikan yang beda banget. Ini dia nih poin paling pentingnya. Sambil mengutip dari 1 Petrus, si penulis ngajak pembacanya, biarlah manusia batiniah yang tersembunyi itu dipercantik dan dihiasi dengan anugerah. Jelas banget kan? Fokusnya langsung pindah total. Dari badan ke jiwa, dari penampilan ke karakter. Perbandingannya wah, jauh banget. Di satu sisi, ada hiasan duniawi, menara di dahi, pakaian gemerlap, tapi di sisi lain, ada hiasan ilahi, air mata di mata sebagai tanda penyesalan, pakaian yang sopan, dan yang paling penting, menjadi mulia di dalam. Ini kayak ringkasan dua jalan hidup yang bertolak belakang banget. Dan buat nutup argumennya soal kebaikan batin, penulisnya pakai kutipan dari Mazmur. Putri Raja itu mulia seluruhnya di dalam. Ini jadi gambaran pamungkas soal apa itu kecantikan sejati menurut teks ini. Sebuah kemuliaan yang, ya, nggak bisa dilihat mata, karena letaknya ada di dalam hati. Terus, kenapa sih ini penting buat kita sekarang? Ya, karena argumen dari zaman dulu ini nyentuh sebuah drama yang abadi, soal hubungan antara penampilan luar kita dan nilai diri kita yang di dalam. Ujung-ujungnya, penulis ini seolah-olah ngasih kita pilihan. Kita mau habisin hidup kita buat dandanin penampilan biar dipuji orang-orang, atau
kita mau fokus ngerawat kebaikan di dalam diri yang bikin kita jadi, yaitu pakai kata-kata dia, mulia di dalam. Dan ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Lepas dari konteks sejarah dan agamanya ya, ide ini kan menantang kita semua. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih artinya bagi Anda untuk menjadi mulia di dalam?